Maka kalau sungguh-sungguh kita runut, sumber dari segala hukum adalah hukum kasih. Ketika tidak, maka harus ditinjau ulang, karena ada yang salah di situ. Baik hukum sipil maupun hukum keagamaan harus tertuju pada keselamatan manusia. Yang kedua, dalam hal mengasihi, lagi tidak mengenal libur, tidak mengenal istirahat. Maka saudari-saudara, semoga kita tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah dalam mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Karena kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama sebenarnya hanya satu, hanya dua sisi saja. Tapi mengasihi Allah, mengasihi sesama itu tidak bisa dipisahkan. Kalau mengasihi Allah, pasti juga mengasihi sesama. Ketika orang mengatakan mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesama, itu pasti tidak benar. Walau tak pantas karena dosa, kita percaya kasih-Nya, unjukkanlah sembah dan kurban-Mu, jadikan tanda tobat-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat sabdanya yang akan kita dengarkan sore hari ini, kita diundang agar tidak berhenti dalam mengasihi, tidak berhenti dalam berbuat kasih. Maka mari kita buka hati kita siapkan hati kita untuk menyambut sabdanya pada sore hari ini. Marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, Engkau datang berkunjung untuk menyembuhkan kami dari kesombongan, kelalaian, dan dosa-dosa kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Semoga berkat teladan kasih-Nya kami Kau mampukan untuk berkorban bagi sesama kami, terutama yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus, aku mengatakan kebenaran. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku,
kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka itu adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadat, dan janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Haleluya, 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 haleluya.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Yahudi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam adat manapun, makan bersama kiranya merupakan acara kebersamaan yang penuh sukacita dan kesediaan seseorang untuk hadir dalam acara makan bersama merupakan keterbukaan dan juga kesatuan dengan sesama, dengan lian. Yesus bersedia hadir dalam undangan makan bersama di tempat orang Farisi. Kehadiran seorang guru seperti Yesus dalam jamuan makan jelas merupakan kehormatan dan juga kebahagiaan bagi orang-orang yang mengundangnya. Rupanya dalam kebiasaan saat itu, ketika ada jamuan makan seperti itu, siapapun boleh hadir. Sebagaimana termasuk orang sakit yang diwartakan dalam Injil hari ini. Dan sungguh luar biasa, Yesus menggunakan peristiwa itu untuk mengajarkan makna Sabat yang sebenarnya, yakni mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Ketika ada orang yang busung air hadir dalam perjamuan itu, Yesus bertanya kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tidak ada satupun yang memberikan jawaban. Akan tetapi mata mereka semua tertuju pada Yesus dan mereka siap untuk melancarkan serangan kepadanya jika ia melanggar hari Sabat. Dan dalam tanda kutip, Yesus melanggar hari Sabat. Dia menyembuhkan orang itu. Tetapi sebelum mereka mengadili, mereka mencecar dengan pertanyaan, Yesus bertanya dengan sangat cerdas. "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sumur meskipun pada hari Sabat?" Pasti tidak ada. Semua orang pasti akan mengeluarkan anaknya
atau lembunya yang terperosok dalam sumur itu, meskipun pada hari Sabat. Dari pertanyaan itu yang ingin disampaikan Tuhan Yesus adalah bahwa mengasihi tidak mengenal libur. Berbuat baik itu tidak mengenal istirahat. Maka setiap orang dipanggil untuk berbuat baik, setiap orang dipanggil untuk mengasihi. Maka dari warta sampaikan hari ini kiranya kita bisa merenungkan beberapa hal. Yang pertama, setiap aturan baik sipil maupun keagamaan pasti bertujuan untuk melindungi keselamatan manusia. Maka kalau sungguh-sungguh kita runut, sumber dari segala hukum adalah hukum kasih. Nah, sekali-kali kita runut sungguh-sungguh, sumber dari segala hukum adalah hukum kasih. Ketika tidak, maka harus ditinjau ulang. Karena ada yang salah di situ. Baik hukum sipil maupun hukum keagamaan harus tertuju pada keselamatan manusia. Ketika tidak, ada yang salah di situ. Yang kedua, dalam hal mengasihi, lagi tidak mengenal libur, tidak mengenal istirahat. Maka saudari-saudara, semoga kita tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah dalam mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Karena kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama sebenarnya hanya satu, hanya dua sisi saja. Tapi mengasihi Allah, mengasihi sesama itu tidak bisa dipisahkan. Kalau mengasihi Allah, pasti juga mengasihi sesama. Ketika orang mengatakan mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesama, itu pasti tidak benar. Maka semoga kita ditemukan oleh Allah sebagai pribadi-pribadi yang tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah dalam mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa sumber harapan, kami bersyukur karena dalam Ekaristi ini Putra-Mu telah datang menyembuhkan kami. Semoga kami dengan sukacita berbuat baik kepada sesama, sampai Engkau menyatukan kami di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur.